Banyak pria sibuk mencari cara agar terlihat menarik. Tapi sedikit yang benar-benar paham bagaimana membuat seorang perempuan terikat secara emosional. Bukan soal penampilan, bukan soal uang, dan bukan juga soal seberapa sering kamu menghubunginya. Karena semua itu hanya pemicu awal yang menciptakan ketertarikan sesaat yang benar-benar membuat seseorang sulit pergi justru jauh lebih dalam rasa aman, konsistensi, pengalaman bersama, perasaan dipahami, dan kekaguman yang tumbuh perlahan tapi pasti. Dan jika kamu pernah merasa sudah berusaha, namun dia tetap menjauh, kemungkinan besar yang hilang bukan usahamu, tapi fondasi psikologis yang paling penting, yaitu rasa aman secara emosional. Karena di balik semua hubungan yang kuat selalu ada satu hal yang tidak terlihat. Tapi sangat terasa emosional safety ini tidak dramatis, tidak mencolok, dan sering tidak disadari. Tapi justru menjadi dasar dari keterikatan yang sehat. Rasa aman secara emosional adalah kondisi ketika seseorang merasa bebas menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi, diremehkan atau ditinggalkan. Ia merasa aman untuk jujur tentang masa lalu, aman menunjukkan sisi rapuh, aman menyampaikan ketidaknyamanan, bahkan aman untuk berbeda tanpa takut kehilangan hubungan. Dan disinilah hubungan mulai berubah dari sekadar ketertarikan menjadi keterikatan yang nyata dalam psikologi. Keterikatan ini dikenal sebagai secure attachment, di mana seseorang merasa bahwa pasangannya stabil, konsisten, dan tidak mengancam secara emosional. Ketika kondisi ini tercipta, sistem saraf menjadi lebih tenang dan dari situlah kedekatan tumbuh secara alami. Karena meskipun seseorang bisa tertarik pada hal-hal yang terlihat menarik atau misterius, pada akhirnya ia akan bertahan pada orang yang membuatnya merasa aman secara biologis. Otak manusia selalu mencari rasa aman karena otak kita dirancang untuk mendeteksi ancaman, bukan hanya ancaman fisik tapi juga emosional seperti penolakan, pengabaian atau ketidakpastian. Ketika seorang perempuan merasa tidak aman, misalnya takut diabaikan, takut dianggap berlebihan atau takut direspons dingin, tubuhnya masuk ke mode waspada, dan dalam kondisi itu keterikatan yang sehat tidak bisa berkembang, yang muncul justru kecemasan dan jarak emosional. Sebaliknya, ketika rasa aman hadir, tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin yang memperkuat rasa percaya, kenyamanan, dan kedekatan. Jadi secara alami rasa aman bukan hanya perasaan, tapi juga mekanisme biologis yang memperdalam hubungan. Tanpa rasa aman, semua usaha lain hanya akan terasa sementara. Karena pada akhirnya bukan intensitas yang membuat seseorang bertahan, tapi ketenangan yang ia rasakan saat bersama kamu. Rasa aman itu bukan konsep kosong, tapi terlihat jelas dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari saat ia mulai membuka diri tentang ketakutan, kekurangan, atau masa lalunya. Itu bukan sekadar cerita. Itu adalah kepercayaan. Kalau kamu merespons dengan meremehkan, bercanda berlebihan, atau membandingkan, kamu menutup pintu itu seketika. Tapi kalau kamu benar-benar mendengar dan memahami tanpa menghakimi, disitulah ia merasa diterima bukan dinilai. Lalu konsistensi menjadi fondasi berikutnya. Karena rasa aman tidak mungkin tumbuh dari sikap yang berubah-ubah hari ini. Hangat besok, dingin hari ini, dekat besok, menghilang. Itu membuat pikirannya selalu siaga dan lelah membaca arahmu. Sementara sikap yang stabil menciptakan ketenangan karena ia tidak perlu menebak-nebak siapa kamu sebenarnya. Hal lain yang sering merusak adalah ketika kerentanannya dijadikan senjata saat konflik begitu. Sesuatu yang pernah ia percayakan justru digunakan untuk menyerang. Maka kepercayaan runtuh. Dan sejak itu ia belajar bahwa membuka diri adalah risiko, bukan kenyamanan. Pria yang dewasa tidak menyerang di titik paling sensitif. Karena ia paham menjaga hati lebih penting daripada memenangkan argumen. Lalu, kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua emosi butuh solusi. Kadang ia hanya ingin didengar, bukan diperbaiki. Ketika kamu langsung memberi nasihat tanpa memahami perasaannya, yang ia rasakan bukan terbantu, tapi diabaikan. Sementara kalimat sederhana yang memvalidasi seperti "aku paham kenapa kamu merasa begitu" justru menciptakan ruang aman di mana emosinya diterima bukan ditekan. Banyak yang salah paham mengira kelembutan mengurangi daya tarik, padahal menciptakan rasa aman justru butuh kekuatan emosional yang tinggi. Maskulin yang sehat bukan soal keras atau dominan, tapi soal stabil dan terkendali. Bukan menguasai pasangan, tapi menguasai diri sendiri. Karena pria yang mudah meledak, posesif, atau bermain tarik ulur mungkin terlihat kuat, tapi sebenarnya menciptakan ketidaknyamanan, dan hubungan yang dibangun di atas rasa tidak aman hanya akan melahirkan kecemasan, bukan keterikatan yang sehat. Itulah kenapa banyak hubungan gagal bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang rasa aman. Ketika seseorang terus merasa takut salah bicara, takut diabaikan, atau takut ditinggalkan, lama-lama ia akan menarik diri.
Karena tidak ada yang bisa bertahan dalam tekanan emosional seperti itu. Untuk membangun rasa aman, kamu tidak butuh cara rumit tapi butuh konsistensi mulai dari mengelola emosimu sendiri. Belajar menahan reaksi, tidak impulsif, dan memberi ruang sebelum merespons. Karena kalau dirimu sendiri tidak stabil, kamu tidak akan bisa menjadi tempat yang tenang bagi orang lain. Dari situ, semua fondasi lain mulai terbentuk perlahan tapi kuat. Belajar menenangkan diri sebelum berdiskusi itu penting karena kenanganmu akan jadi jangkar bagi emosinya. Saat situasi mulai panas, kamu tidak ikut terseret, tapi justru menstabilkan keadaan. Lalu jadilah pendengar yang benar-benar hadir. Bukan sekadar diam, tapi memahami. Ulangi inti yang ia sampaikan. Lebih dalam dan tunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan karena kehadiran yang utuh jauh lebih berarti daripada nasihat panjang. Setelah itu bangun kepercayaan dari hal-hal kecil, tepati janji sederhana. Jaga konsistensi komunikasi dan jangan menghilang tanpa penjelasan. Karena justru hal kecil yang dilakukan berulang membentuk rasa aman yang besar. Hindari juga permainan tarik ulur. Karena mungkin bisa memancing rasa penasaran, tapi tidak akan pernah membangun keterikatan yang sehat. Jika tujuanmu hubungan yang bertahan, maka stabilitas selalu lebih kuat daripada permainan psikologis. Ketika seorang perempuan sudah merasa aman, perubahan sikapnya akan terlihat. Ia lebih terbuka, lebih jujur, lebih nyaman menunjukkan sisi rapuhnya dan tidak lagi takut berbeda pendapat karena ia tahu dirinya diterima di titik ini. Hubungan tidak lagi soal intensitas, tapi kedalaman, dan kedalaman selalu lebih kuat daripada sekadar sensasi. Banyak orang sibuk mencari cara agar terlihat menarik, tapi lupa membangun rasa aman. Padahal ketertarikan bisa datang cepat dan pergi cepat. Sementara rasa aman menciptakan akar yang membuat seseorang memilih untuk tetap tinggal. Jadi jika kamu ingin hubungan yang tidak hanya penuh chemistry, tapi juga stabil dan bertumbuh, berhenti fokus menjadi yang paling menarik, dan mulailah menjadi tempat yang paling aman. Karena pada akhirnya seseorang tidak terikat pada yang paling sempurna, tapi pada yang membuatnya paling nyaman menjadi dirinya sendiri. Lalu muncul pertanyaan, kenapa stabil justru lebih kuat daripada sikap panas dingin dalam jangka panjang? Banyak yang mengira sikap sulit ditebak bisa membuat seseorang makin penasaran. Dan secara kimia otak itu memang benar karena memicu lonjakan dopamin. Tapi itu hanya menciptakan ketertarikan sementara, bukan keterikatan yang dalam. Jika tujuanmu hanya membuatnya terus memikirkanmu, strategi itu mungkin bekerja. Tapi jika kamu ingin hubungan yang kuat, maka konsistensi adalah kunci. Karena pada dasarnya otak manusia mencari kepastian, kita secara alami ingin memahami pola yang bisa diprediksi. Dan ketika kita tahu apa yang bisa diharapkan dari seseorang, tubuh menjadi lebih tenang. Stabilitas ini menciptakan rasa percaya, dan kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Sebaliknya, sikap yang berubah-ubah tanpa arah membuat sistem saraf terus siaga hari ini. Dekat besok menjauh hari ini, hangat besok dingin. Itu dibaca sebagai ancaman, bukan daya tarik. Dan dari situ muncul kecemasan yang sering disalahartikan sebagai cinta, padahal yang terjadi hanyalah naik turun emosi yang melelahkan, bukan kedekatan yang nyata. Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai penguatan tidak teratur, di mana perhatian yang datang sesekali justru membuat seseorang semakin terikat secara tidak sehat karena ia terus berharap pada momen perhatian berikutnya. Dan ironisnya, semakin tidak pasti sikapmu, semakin besar dorongan untuk mengejar. Tapi ini bukan fondasi hubungan yang kuat, melainkan jebakan emosional yang cepat atau lambat akan menguras energi dan merusak kepercayaan. Pola seperti dibalas cepat lalu diabaikan, kadang hangat lalu tiba-tiba dingin. Memberi harapan lalu menarik diri memang bisa bikin seseorang terus penasaran karena otak dipaksa menebak-nebak, dan ketidakpastian itu memicu dopamin yang membuat terasa seperti candu. Tapi penting dipahami, ini bukan keterikatan yang sehat. Ini hanya ketagihan emosional yang lama-lama melelahkan. Karena yang muncul bukan ketenangan, tapi kecemasan, overthinking, dan rasa tidak aman yang terus berulang. Sementara hubungan yang kuat justru dibangun dari hal yang jauh lebih sederhana tapi sering diremehkan, yaitu konsistensi. Karena kepercayaan tidak lahir dari kata manis, tapi dari pola perilaku yang berulang. Ketika kamu mengatakan peduli, lalu sikapmu selalu menunjukkan itu, otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang nyata. Ketika kamu bilang serius dan tindakanmu selaras, maka itu menjadi bukti yang tersimpan perlahan. Semua bukti kecil itu membentuk keyakinan bahwa kamu stabil dan bisa diandalkan. Dan di titik itulah pertahanan.
Emosional mulai turun dan keterikatan yang sehat mulai tumbuh konsistensi sendiri. Bukan berarti harus selalu romantis atau selalu tersedia. Tapi tentang estabilan sikap dan energi dasar. Misalnya dalam komunikasi kamu tidak harus chat sepanjang hari. Tapi pola responsmu jelas tidak tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Jika sibuk kamu memberitahu itu hal kecil tapi sangat berarti. Lalu dalam niat kamu tidak berubah-ubah hari ini. Terlihat serius besok bilang santai saja. Lalu tiba-tiba bersikap posesif. Karena ketidakjelasan arah membuat emosinya tidak stabil dan dalam perlakuan kamu tetap sama bukan hanya maksimal di awal. Lalu berubah drastis setelah merasa nyaman karena perubahan ekstrim sering membuat seseorang merasa tertipu secara emosional. Konsistensi juga sangat terkait dengan stabilitas maskulin. Karena yang membuat seseorang benar-benar terikat bukan hanya ketegasan, tapi kestabilan pria yang stabil tidak mudah berubah karena mood, tidak menghilang saat ada masalah, tidak mengancam pergi saat konflik, dan tidak memainkan perasaan untuk menguji pasangan. Sikap seperti ini memberi pesan tanpa kata bahwa kamu tidak akan berubah hanya karena emosi sesaat. Dan itu menciptakan rasa tenang yang dalam banyak pria gagal di sini karena takut dianggap terlalu mudah ditebak atau terlalu tersedia. Mereka pikir ketidakpastian membuat lebih menarik. Padahal yang membuat bosan bukan konsistensi, tapi kualitas interaksi yang dangkal konsistensi justru menciptakan ruang aman di mana hubungan bisa tumbuh tanpa tekanan dan tanpa permainan. Karena pada akhirnya yang membuat seseorang bertahan bukan sensasi naik turun, tapi ketenangan yang ia rasakan saat bersama kamu. Kamu bisa tetap konsisten tanpa kehilangan daya tarik. Karena stabil tidak sama dengan membosankan. Kamu tetap bisa punya ambisi, visi, dan energi hidup yang jelas. Justru yang membuat seseorang kehilangan daya tarik adalah ketika ia tidak punya arah, bukan ketika ia stabil secara emosional. Banyak yang salah kaprah mencoba terlihat misterius dengan cara berubah-ubah. Padahal misterius tidak harus berarti tidak bisa diprediksi dalam sikap ketika kamu konsisten dalam waktu yang cukup lama. Sesuatu yang jauh lebih kuat mulai terbentuk, yaitu rasa aman yang sudah teruji. Dan di titik itu perasaan tidak lagi bergantung pada sensasi tapi berubah menjadi keyakinan. Ia tahu kamu tidak akan tiba-tiba berubah, tidak akan pergi hanya karena konflik kecil, dan tidak akan memainkan emosinya. Keyakinan seperti ini membuat seseorang berani membuka diri lebih dalam, lebih jujur, dan lebih terlibat secara emosional. Hubungan pun bergerak dari fase euforia menuju kedewasaan dan hubungan yang dewasa selalu lebih tahan. Lama daripada yang hanya bergantung pada adrenalin untuk sampai ke sana. Konsistensi bukan soal teknik tapi soal integritas. Kamu perlu menyelaraskan kata dan tindakan. Jangan menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa kamu tepati. Karena hal kecil yang dijaga terus-menerus jauh lebih berharga daripada janji besar yang kosong. Lalu atur ritme. Jangan terlalu intens di awal hingga akhirnya tidak mampu mempertahankan karena hubungan bukan sprint, tapi perjalanan panjang. Bangun tempo yang realistis dan bisa kamu jaga seiring waktu. Selain itu, kelolam jangan biarkan perasaan sesaat mengubah cara kamu bersikap. Semua orang punya hari buruk, tapi kedewasaan terlihat dari kemampuan menjaga sikap tetap stabil meski keadaan tidak selalu ideal. Dari sini kita masuk ke hal yang sering diremehkan tapi sangat kuat dalam membangun keterikatan, yaitu pengalaman yang dibagi bersama. Karena ketertarikan bisa muncul dari kata-kata atau perhatian. Tapi keterikatan yang dalam lahir dari apa yang benar-benar dialami bersama, tertawa bersama, gugup bersama menghadapi tantangan, bahkan melewati kekecewaan. Semua itu menciptakan jejak emosional yang tidak tergantikan. Dalam psikologi ini dikenal sebagai pengalaman emosional bersama, di mana dua orang merasakan emosi yang kuat dalam waktu dan tempat yang sama. Otak secara otomatis mengaitkan emosi tersebut dengan orang yang ada di sampingnya. Semakin sering dan semakin bermakna momennya. Semakin kuat pula ikatannya karena otak bekerja dengan asosiasi. Setiap emosi yang intens akan direkam bersama siapa yang hadir saat itu. Itulah kenapa seseorang bisa merasa sangat nyaman tanpa tahu alasan yang jelas. Padahal sebenarnya ada banyak momen emosional yang sudah mereka lewati bersama koneksi yang kuat. Bukan hanya soal seberapa sering berkomunikasi, tapi seberapa dalam emosi yang pernah dibagi. Dan disinilah perbedaan besar antara komunikasi intens dan pengalaman nyata. Karena chat setiap hari memang bisa menciptakan kedekatan awal. Tapi tanpa pengalaman yang benar-benar dirasakan bersama, hubungan akan tetap berada di permukaan, tidak pernah benar-benar masuk ke kedalaman yang membuat seseorang memilih untuk bertahan. Tapi tanpa pengalaman nyata yang dibagi bersama,
Hubungan sering terasa dangkal ketika diuji waktu karena koneksi emosional yang kuat selalu butuh konteks kehidupan yang nyata. Bukan sekadar kata-kata bahasa tubuh, ekspresi wajah, situasi, tantangan, dan suasana semuanya ikut membentuk memori emosional yang lebih dalam seperti ketika kalian kehujanan saat motor mogok, tersesat saat traveling, lalu akhirnya tertawa bersama atau saling menyemangati sebelum momen penting. Semua itu jauh lebih melekat dibanding ribuan pesan teks di layar. Ada 3 jenis pengalaman yang paling kuat membentuk keterikatan emosional. Pertama, pengalaman positif yang intens seperti tertawa lepas, mencoba hal baru, atau melakukan petualangan spontan bersama. Hal-hal seperti ini memicu dopamin dan oksitosin sehingga otak mengaitkan rasa senang itu dengan kehadiranmu. Misalnya hiking, konser, kelas memasak, atau perjalanan singkat yang penuh cerita karena hal baru menciptakan stimulasi emosional dan saat dilakukan bersama efeknya menjadi lebih kuat. Kedua, pengalaman sulit atau tantangan ironisnya. Justru momen sulit sering membentuk ikatan yang lebih dalam daripada momen bahagia ketika kalian menghadapi masalah. Salah paham, tekanan atau situasi tidak nyaman dan tetap saling hadir muncul rasa kita satu tim ini yang disebut bonding through adversity. Saat seseorang melihat kamu tetap ada di situasi sulit, kepercayaannya naik bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan dan itu membentuk rasa aman yang nyata. Ketiga, pengalaman bermakna secara personal bukan soal seru atau tidaknya, tapi soal arti. Misalnya kamu hadir di masa sulitnya, kamu mendukung proses tumbuhnya atau kamu menjadi bagian dari pencapaian penting dalam hidupnya. Momen seperti ini meninggalkan jejak emosional yang sulit digantikan karena manusia cenderung terikat pada orang yang hadir di titik-titik penting hidupnya. Dari semua pengalaman itu, perlahan pola hubungan berubah dari aku dan kamu menjadi kita. Dalam psikologi ini disebut shared identity. Ketika 2 orang mulai merasa sebagai satu tim, keterikatan emosional naik ke level yang lebih dalam dan perpisahan terasa jauh lebih berat. Bukan lagi sekadar kehilangan seseorang, tapi kehilangan bagian dari hidup yang sudah terbentuk. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus menciptakan kesan bukan. Pengalaman banyak orang sibuk terlihat keren, menjaga citra atau ingin selalu mengesankan, padahal koneksi emosional justru tumbuh dari keaslian, dari momen spontan, dari hal-hal kecil yang tidak direncanakan, tertawa karena hal sepele, momen canggung yang berubah jadi lucu, atau interaksi yang tidak sempurna tapi terasa nyata. Karena justru disitulah memori yang paling kuat terbentuk. Pada akhirnya bukan jumlah momen yang menentukan kedalaman hubungan, tapi kualitas emosi yang dialami bersama kamu. Tidak perlu selalu hal besar atau mahal. Bahkan hal sederhana seperti makan bersama sambil berbicara jujur, jalan sore sambil berbagi cerita, atau sekadar diam dalam kenyamanan yang sama bisa membangun ikatan yang jauh lebih kuat selama ada kehadiran yang tulus di dalamnya. Duduk berdua tanpa distraksi dan benar-benar hadir bisa jadi pengalaman yang sederhana, tapi justru paling bermakna karena yang menentukan kedalamannya bukan tempat atau aktivitasnya, melainkan koneksi emosional yang terjadi di dalamnya. Sebaliknya, aktivitas mewah tanpa kedekatan hanya akan jadi momen yang terlihat bagus tapi kosong dari ikatan yang nyata seiring waktu. Semua pengalaman bersama berubah menjadi kenangan. Dan kenangan inilah yang menjadi perekat emosional paling kuat saat konflik atau jarak muncul. Seseorang sering kembali ke memori positif yang pernah ia rasakan seperti tawa yang terasa ringan. Momen saat merasa didukung di masa sulit atau kehadiran di titik penting hidupnya. Kenangan ini memberi konteks dan konteks memberi makna sehingga hubungan terasa lebih dari sekadar interaksi sehari-hari. Tanpa itu hubungan mudah terasa hambar karena tidak ada fondasi emosional yang menahan saat keadaan berubah. Untuk membangun koneksi seperti ini, yang penting bukan hanya komunikasi, tapi kualitas momen yang dibagi bersama. Kamu bisa menciptakannya dengan variasi aktivitas agar tidak selalu berada dalam pola yang sama. Karena hal baru memberi stimulasi emosional yang memperkuat ikatan lalu. Yang lebih penting adalah kehadiran penuh saat bersama. Bukan sekedar hadir secara fisik, tapi benar-benar mendengarkan, menatap, dan memberi perhatian tanpa distraksi. Karena kedalaman pengalaman tidak ditentukan oleh tempat, tapi oleh kualitas kehadiranmu. Selain itu, menghadapi tantangan sebagai satu tim juga memperkuat keterikatan. Karena ketika masalah dilihat sebagai sesuatu yang dihadapi bersama bukan saling menyalahkan, maka muncul rasa kebersamaan yang lebih kuat dari sekadar hubungan biasa. Ditambah lagi, ritual kecil yang konsisten seperti kebiasaan sederhana atau candaan khusus bisa menjadi simbol koneksi yang memperkuat rasa kedekatan dari waktu ke waktu.
Pada akhirnya rasa dipahami jauh lebih dalam daripada sekadar merasa diperhatikan, karena perhatian hanya berbentuk. Tindakan sementara pemahaman adalah bentuk koneksi emosional yang lebih dalam perhatian, bisa terlihat dari hal-hal seperti mengingat jadwal atau mengirim pesan rutin. Tetapi pemahaman adalah ketika kamu benar-benar menangkap apa yang ia rasakan tanpa perlu penjelasan panjang. Misalnya, kamu tidak hanya tahu dia sibuk, tapi juga memahami kenapa dia jadi lebih sensitif atau mudah lelah di situ. Kamu tidak hanya hadir sebagai seseorang yang peduli, tapi sebagai seseorang yang mengerti perbedaan ini. Sangat penting karena banyak orang bisa memberi perhatian, tapi tidak semua bisa membuat orang lain merasa dipahami. Dan ketika seseorang merasa dipahami, muncul rasa lega secara emosional. Seperti aku tidak sendirian, aku tidak berlebihan. Aku diterima apa adanya. Dalam psikologi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa dilihat dan dimengerti secara emosional, dan ketika kebutuhan ini terpenuhi, keterikatan akan tumbuh jauh lebih kuat daripada sekadar rutinitas perhatian biasa. Pada akhirnya hubungan yang dalam tidak dibangun dari seberapa sering kamu hadir secara fisik atau seberapa banyak kamu memberi perhatian, tetapi dari seberapa sering kamu membuat seseorang merasa benar-benar dimengerti tanpa harus menjelaskan dirinya berulang kali. Dan disitulah koneksi emosional berubah dari sekadar interaksi menjadi keterikatan yang nyata. Salah satu bentuk pemahaman paling kuat dalam hubungan adalah validasi emosi. Bukan berarti selalu setuju, tapi mengakui bahwa perasaan seseorang masuk akal dari sudut pandangnya. Karena saat seseorang bilang kamu lebay, udah itu hal kecil, jangan dipikirin. Mungkin niatnya menenangkan, tapi yang terasa justru penolakan. Berbeda jauh dengan aku ngerti kenapa kamu ngerasa begitu. Kalau aku di posisimu, mungkin aku juga bakal kesal. Wajar kamu capek setelah semua ini. Karena kalimat sederhana itu mengirim pesan kuat bahwa emosinya diakui, dan ketika seseorang merasa dipahami, dia akan lebih berani terbuka tanpa takut dihakimi. Terutama banyak perempuan yang sejak awal sudah dibayangi rasa, terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu overthinking. Sampai akhirnya setiap kali ia jujur tentang perasaannya malah dibalas kritik atau sindiran. Pelan-pelan ia belajar menahan diri, tetap dekat secara fisik, tapi menjauh secara emosional. Sementara ketika ia merasa aman untuk mengekspresikan emosi tanpa dihakimi, keterikatannya justru tumbuh karena ia tidak perlu memakai topeng kuat atau menyederhanakan perasaannya demi diterima. Ia bisa menjadi utuh, dan kedekatan yang lahir dari keutuhan jauh lebih dalam daripada hubungan yang hanya berbasis citra. Di sini banyak orang salah langkah karena terlalu cepat masuk ke mode solusi saat pasangan bercerita. Ya udah, kamu bilang aja gini. Harusnya dari awal begitu. Gampang kok. Padahal yang sering dibutuhkan bukan perbaikan instan, tapi empati, yaitu benar-benar masuk ke emosinya dulu sebelum mencoba mengubah situasi. Kadang yang ia butuhkan hanya seseorang yang berkata, "Aku temenin kamu ngerasain ini sebentar." Karena saat kamu mampu duduk di emosinya tanpa buru-buru memperbaiki, dia merasa benar-benar dipahami, dan itu menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam dari sekadar solusi cepat. Pemahaman yang lebih dalam juga tidak berhenti di kata-kata, tapi terlihat dari pola. Kamu tahu dia diam saat kecewa, butuh waktu sendiri sebelum membahas masalah, atau nada suaranya berubah saat ada yang ia tahan. Dan perhatian pada detail kecil seperti ini membuatnya merasa dikenali secara psikologis, bukan sekadar hadir secara fisik, hingga muncul rasa dia ngerti aku dengan cara yang orang lain tidak bisa. Dan di titik itu, kedekatan emosional dan intelektual mulai menyatu. Karena obrolan terasa mengalir, candaan nyambung, nilai hidup sejalan, dan ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai individu yang utuh dengan pikiran dan cara pandang sendiri. Sampai akhirnya hubungan mencapai tahap paling kuat. Ketika ia tidak lagi merasa perlu membela atau menjelaskan dirinya terus-menerus, karena ia yakin kamu sudah memahami maksudnya, bahkan dari hal-hal kecil yang tidak terucap. Rasa ini menciptakan kenyamanan yang dalam, membuat hubungan terasa seperti tempat pulang secara emosional, bukan ruang untuk saling mengklarifikasi tanpa henti. Dan pada akhirnya manusia memang cenderung terikat pada tempat yang membuatnya merasa tenang dan diterima. Kemampuan ini sebenarnya bisa dilatih, dimulai dari hal paling sederhana, yaitu mendengarkan untuk memahami bukan untuk membalas. Jadi saat seseorang berbicara, kamu tidak sibuk menyiapkan jawaban di kepala, tapi benar-benar menangkap isi dan emosinya. Bahkan bisa bertanya, bagian mana yang paling berat buat kamu?
Karena pertanyaan seperti itu menunjukkan kamu ingin mengerti, lalu lanjut dengan empati aktif, yaitu mengulang dengan bahasamu sendiri apa yang kamu tangkap seperti jadi kamu kecewa bukan cuma karena kejadiannya, tapi karena kamu ngerasa gak dihargai. Yang menandakan kamu benar-benar menangkap makna di balik cerita. Berikutnya adalah mengendalikan ego saat berbeda pendapat, karena memahami bukan berarti selalu setuju, tapi menahan diri UK tidak langsung menyerang dan justru mencoba mengerti kenapa ia bisa melihat sesuatu dengan cara itu. Karena merasa dipahami bahkan di tengah perbedaan, justru memperkuat keterikatan. Di titik yang lebih dalam, keterikatan emosional tidak hanya lahir dari pemahaman, tapi juga dari rasa kagum dan hormat. Karena ketertarikan mungkin dimulai dari hal-hal luar seperti penampilan, gaya bicara, atau kepercayaan diri. Tapi itu tidak cukup untuk bertahan lama. Yang membuat seseorang benar-benar terikat adalah ketika ia merasa aku respect sama dia. Dan respect ini menjadi fondasi yang jauh lebih stabil dibanding sekadar chemistry. Secara psikologis, hubungan yang kuat dibangun dari kelekatan emosional, komitmen, dan rasa hormat. Di mana admiration atau kekaguman membuat hubungan bertahan karena ia merasa bangga berada di dekatmu dan manusia cenderung bertahan pada sesuatu yang membuatnya bangga. Kekaguman ini tidak lahir dari pencitraan atau usaha terlihat sempurna tapi dari konsistensi karakter. Dari bagaimana kamu tetap jujur saat tidak diawasi, tetap tenang saat situasi sulit, tetap bertanggung jawab meski tidak nyaman. Karena karakter asli justru terlihat saat tidak ada penonton. Dan rasa hormat itu semakin kuat ketika terlihat dari cara kamu memperlakukan orang lain. Bagaimana kamu berbicara pada orang yang tidak bisa memberi keuntungan. Bagaimana kamu bersikap pada keluarga, teman, atau orang yang berbeda pendapat. Karena jika kamu hanya baik pada satu orang tapi meremehkan yang lain, rasa kagum itu cepat runtuh. Sebaliknya, ketika konsistensi itu terlihat di semua arah, ia merasa aman dan bangga karena tahu itu bukan strategi, tapi memang siapa dirimu sebenarnya. Pada akhirnya hubungan diuji bukan saat semuanya mudah, tapi saat masalah muncul. Karena disitulah karakter asli terlihat tanpa filter. Cewek cenderung terikat lebih dalam ketika melihat cowok tidak lari dari masalah, tidak sibuk menyalahkan, tidak meledak, tanpa kendali, tapi justru mau berdiskusi dan mencari jalan keluar karena cara seseorang menghadapi tekanan menunjukkan tingkat kedewasaan emosionalnya. Dan kedewasaan itu sendiri adalah salah satu hal yang paling memunculkan rasa hormat. Bukan berarti emosi harus ditekan atau dihilangkan, tapi bagaimana emosi itu dikelola yang menentukan apakah rasa kagum tumbuh atau justru runtuh. Di titik ini, prinsip hidup yang jelas juga punya peran besar karena cowok yang tahu apa yang ia pegang dalam hidup, entah itu kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, atau tidak mudah terpengaruh tekanan sosial, memberi sinyal stabilitas dan stabilitas membuat seseorang merasa lebih aman secara emosional karena ada arah yang bisa dipegang. Dalam hubungan jangka panjang, daya tarik fisik saja tidak cukup karena akan datang fase ketika rutinitas mengambil alih dan euforia awal memudar. Dan di fase itu kekaguman menjadi penentu apakah hubungan tetap hidup atau perlahan meredup. Ketika ia melihatmu terus bertumbuh, bekerja pada tujuanmu, dan menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri, ia tidak hanya melihat pasangan, tapi seseorang yang sedang berkembang dan manusia secara alami tertarik pada pertumbuhan. Sebaliknya ketika rasa hormat mulai hilang karena kebohongan berulang, ketidakkonsistenan antara kata dan tindakan, kurangnya tanggung jawab, sikap meremehkan, atau ego yang tidak terkendali, maka perlahan ikatan emosional ikut melemah karena sulit mempertahankan cinta pada seseorang yang tidak lagi bisa dihormati. Justru seringkali rasa hormat tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan dengan jujur. Aku salah di situ, harusnya aku bisa lebih baik. Aku tanggung jawab, karena kerendahan hati seperti itu menunjukkan kekuatan karakter yang sebenarnya. Dan yang paling kuat adalah ketika perkembangan diri itu tidak dilakukan untuk mengesankan orang lain.